Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena sekolah diliburkan, maka pembelajaran akan dilakukan secara online atau daring. Apakah kalian sudah siap belajar? Harus siap dan tetap semangat ya, walaupun pembelajarannya dilakukan secara online. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai materi operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum membahas tentang materi aljabar, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fazrin. Beberapa waktu yang lalu, ibuku mulai memberikan uang saku kepadaku untuk setiap minggunya, agar aku dapat belajar mengatur uang. Aku diberikan uang saku oleh ibuku sebesar Rp110.000 setiap minggunya. Nah, sekolahku belajar setiap hari Senin sampai Jumat. Aku menghabiskan sebesar Rp4.000 untuk biaya transportasinya. Setiap hari Senin dan Rabu ada tambahan pelajaran, dan hari Jumat aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sehingga dibutuhkan uang tambahan sebesar Rp5.000 untuk membeli makanan siang. Nah, aku bingung sekali mengatur uang tersebut, tetapi aku ingin menabung di sekolah sebesar Rp25.000 per minggunya, atau Rp5.000 per harinya. Jadi, berapa uang jajan aku per hari agar kebutuhan aku tercukupi dan aku tetap bisa menabung? Ayo, kita bantu Fajrin menyelesaikan persoalan tersebut. Permasalahan di atas adalah salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bentuk aljabar. Agar kamu dapat membantu Fajrin, mari pelajari dahulu uraian materi berikut. Selamat belajar dan tetap semangat! Sebelum kita mempelajari mengenai operasi hitung bentuk aljabar, apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu cabang ilmu penting dalam matematika. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam pemecahan masalahnya menggunakan huruf-huruf yang mewakili angka-angka yang belum diketahui nilainya. Pada bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar meliputi variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita jawab dulu pertanyaan berikut ini. 15x dikurangi 7y ditambah 2. Coba sebutkan unsur-unsur dari bentuk aljabar berikut. Nah, bisa dilihat ya, dari bentuk aljabar tersebut terdapat variabelnya, yaitu variabel x dan y. Lalu koefisiennya itu yaitu 15 dan negatif 7. Dan konstantanya itu yaitu 2. Sukunya terdiri dari 3 suku, yaitu 15x, negatif 7y, dan 2. Yang pertama, variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel dapat juga disebut dengan peubah. Variabel biasanya itu dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, X, Y, dan lain-lain. Contohnya, harga 5 buah pensil adalah Rp9.000. Buatlah bentuk aljabarnya. Pertama itu kita misalkan dulu harga sebuah pensil itu dengan variabel P. Karena di sini adalah harga 5 buah pensil, maka 5 dikalikan dengan variabel P. Jadi 5P. Nah, 5P sama dengan Rp9.000. P di sini merupakan variabel. Selanjutnya yang kedua, koefisien. Koefisien adalah berupa angka yang mendampingi variabel. Contohnya, tentukan koefisien X pada bentuk aljabar 2X ditambah 3. Nah, X kan adalah variabel, jadi koefisien X dari 2X ditambah 3 adalah 2.
Kenapa bukan 3? Karena koefisien itu berupa angka yang mendampingi variabel. Yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya, tentukan konstanta pada bentuk aljabar 2x ditambah 3. Nah, baru konstanta di sini adalah 3. Kenapa bukan 2? Karena kan 2 itu memuat variabel, jadi dia bukan konstanta, tapi dia adalah koefisien. Jadi 3 adalah konstantanya, soalnya dia itu tidak memuat variabel. Selanjutnya yang terakhir suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. A. Suku 1 atau monomial adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3x, 4a kuadrat, negatif 2ab, dan lain-lain. B. Suku 2 atau binomial adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya x ditambah 2y. X di sini merupakan suku. 2y di sini juga merupakan suku. X dan 2y tidak mempunyai variabel yang sama, sehingga x ditambah 2y itu merupakan suku 2 atau binomial. C. Suku 3 atau trinomial adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya 4x ditambah 3y dikurangi 5. 4x di sini merupakan suku. Lalu 3y di sini juga merupakan suku. 4x dan 3y tidak memuat variabel yang sama, sehingga itu merupakan dua suku. Lalu selanjutnya negatif 5y di sini juga merupakan suku, sehingga 4x ditambah 3y dikurangi 5 memuat suku 3 atau trinomial. Selanjutnya yaitu suku banyak atau polinomial adalah bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 3 suku. Contohnya 4p pangkat 5 dikurangi q pangkat 2 ditambah 2p ditambah 1. Bentuk aljabar tersebut memuat suku. Yang pertama ada 4p pangkat 5, negatif q pangkat 2, 2p, dan 1. Jadi bentuk aljabar tersebut memuat 4 suku. Karena mempunyai lebih dari 3 suku, maka bentuk aljabar tersebut memuat suku banyak atau polinomial.